Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, saya memakai baju bernuansa merah lagi. Artinya, ini adalah berita yang hot. Apa itu? Ya, soal VTube lah. Ya, kalau nggak suka ya jangan marah-marah lah, nggak usah ditonton saja, gitu ya. Bebas kok Anda mau nonton, mau enggak, gitu ya. Saya nggak pikirin, gitu ya. Tapi ya, begini dress code saya kalau saya memakai baju merah, sesuatu yang hot. Hotnya gimana, Pak? Begini, beberapa waktu yang lalu saya melihat thumbnail gitu ya. Saya nggak pernah lah mau klik isinya apa gitu, video-video dari leader-leadernya VTube. Salah satunya bunyinya begini. Kira-kira ya kalimatnya saya lupa-lupa. Sebentar lagi VTube akan on dan legal. Para hater siapkan pengacara lah, maksudnya begitu. Saya ketawa gitu. Logikanya di mana, coy? Kalau VTube legal, saya kan termasuk hater kan. Mungkin bukan saya aja, ada beberapa orang. Tapi kan saya godfather-nya. Artinya memang kalau VTube legal, saya harus siapkan pengacara, siap-siap mau dituntut. Konstruksi hukumnya di mana, coy? Saya kan mengkritisi VTube yang ilegal sejak Juli, tapi masih dijual oleh manajemen VTube dan para leader VTube. Artinya yang kriminal siapa? Ya mereka udah tahu barang ilegal dijual. Kok malah sok nih sebentar lagi mau on, hater siapkan pengacara. Mau tuntut atas dasar apa? Kalaupun benar nih Anda legal, memang gara-gara Anda legal Anda bisa nuntut saya. Ya Anda saya tuntut balik bahwa Anda dari Juli sampai sebelum VTube on itu menjual barang ilegal. Anda kriminal. Saya nggak pakai tedeng aling-aling. Anda kriminal. Jualan barang yang ilegal sejak Juli 2020. Jangan terbalik. Mau nuntut para hater termasuk saya pastinya. Mimpi lu coy. Konstruksi hukumnya gimana? Otak lu gimana gitu. Nggak ngerti lu. Aduh, jangan bikin joke yang bikin orang mules gitu. Gua mules coy, ya. Tapi kalau para pemain VTube senang, ya urusan mereka. Kan namanya juga bebek halu dungu dan idiot. Oke? Nah, di sini malah dari bocoran link saya lah, sebut saja begitu. Nggak usah sebut lah namanya. Di Bareskrim, mereka sedang menyiapkan tuntutan berlapis. Aduh, ini ngeri lah. Ini ngeri. Dari aduan-aduan atau informasi-informasi yang diterima. Sehingga mereka menyiapkan, ini bocoran yang saya terima ya, tuntutan dengan menggunakan pasal berlapis. Wish. Maksudnya apa sih berlapis? Sederhana begitu. Kalau yang pertama gol 6 tahun, yang satu lagi gol 4 tahun kan berlapis. Yang satu lagi 3 tahun, tambah aja tuh. 6 tambah 4 tambah 3. 13 tahun coy penjara. Itu maksud tuntutan berlapis. Karena ada lapisan-lapisan. Pasal ini dilanggar, ini dilanggar, ini dilanggar. Itu maksudnya tuntutan pasal berlapis. Yang sampai terakhir saya dengar ada 3 lapisan. Mungkin saja kalau ketemu lagi bisa lapisan keempat, lapisan kelima. Serius. Ya. Tapi sudahlah, saya nggak mau bicara siapa gitu. Tapi ya Anda kira-kira sendiri aja ya. Ini saya terangkan. Tuntutan pertama adalah mereka, dalam hal ini manajemen VTube dan para leader VTube melanggar Undang-Undang ITE. Iya, melanggar Undang-Undang ITE. Anda lihat di sini ya. Di sini Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 berbunyi. Lihat.
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Itulah bunyi Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1. Anda bisa lihat di sini, jelas kan? Nah, tindak pidana ITE dalam pasal 28 ayat 1 ini terdiri dari unsur-unsur berikut. Anda bisa lihat di sini. 1. Kesalahan dengan sengaja. 2. Melawan hukum atau tanpa hak gitu ya. Perbuatan dalam hal ini menyebarkan. Nanti saya bahas satu persatu. 4. Objek berita bohong dan menyesatkan. 5. Akibat konstitutif mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Oke? Unsur-unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidana ditulis dalam cetak miring. Anda bisa lihat di sini maksudnya apa. Saya bahas ya, nggak usah detail lah, sekilas saja. Ngeri coy. Nomor 1, kesalahan dengan sengaja. Iyalah, sudah tahu pemerintah bilang sejak Juli 2020 ilegal. Contoh, leader yang namanya Louis dan beberapa lah yang saya ingat si Louis sih, tapi beberapa juga sama. Tuh mana ada VTube di daftar Oktober dari SWI 2020, artinya nggak ada legal karena tidak ada di daftar Oktober. Artinya dia dengan sengaja melakukan kesalahan. Kenapa saya bilang sengaja? Ya masa leader nggak tahu bahwa itu kesalahan? Dia tahu kesalahan tapi sengaja melakukan kesalahan. Kena nomor 1. Kedua, melawan hukum tanpa hak. Ya dia nggak punya hak. Ini kira-kira ya, saya bukan ahli hukum. Maksudnya tanpa hak. Dia nggak punya hak untuk mengumumkan itu kecuali dari pihak manajemen. Pihak manajemen aja nggak ngumumin, dia nggak punya hak ngumumin dan bodong lagi, salah gitu. Nggak ada hak dia. Kira-kira begitulah, biar gampang. Kemudian, menyebarkan. Iya dia sebarkan. Dari mana? Channel YouTube. Ditonton ribuan orang. Menyebarkan kan? Oke. Dan elektronik kan, Undang-Undang ITE kan mengatur di media elektronik. Kena. 4. Objeknya apa? Berita bohong dan menyesatkan. Iyalah, bohong dia kan. Oktober. Sudah tidak ada. Terus ada manja bilang apa? Tuh di daftar Maret 2021 sudah tidak ada VTube. Berarti sudah legal. Kan begitu. Bohong dan menyesatkan. Malah ada manja bilang sudah dilindungi pemerintah. Sudah legal. Kan pernah masuk di website Kominfo. Berita hoax. Oke? 5. Akibat konstitutif. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Iya karena dibilang legal. Pada daftar. Pada ikut. Dan sekarang terjebak, nggak bisa cairkan VP. Rugi dan konsumennya kan dalam apa? Dalam transaksi elektronik. Mati loh. Mati loh. Oke? Itu pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1. 1 ayat, ya kan? Kan berlapis nih. Ya, kita lanjut dulu lah. Dalam tindak pidana ITE dalam pasal 28 ayat 1 tadi dirumuskan secara material. Tindak pidana tersebut selesai sempurna. Maksudnya kasusnya sempurna bila akibat perbuatan telah timbul. Akibat perbuatannya yang telah timbul apa? Rugi masyarakat. Berarti sudah terjadi itu tindak pidana. Begitu bahasa hukumnya coy. Oke? Kemudian perbuatan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan telah menimbulkan akibat adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sudah terjadi kan? Sudah, berarti tindak pidananya terpenuhi, selesai sempurna. Oke, dalam hubungannya dengan unsur-unsur lain. Oke, dengan sengaja artinya si pembuat menghendaki untuk menyebarkan berita bohong tadi. Oktober sudah tidak ada, Maret sudah tidak ada, artinya legal gitu kan. Kalau nggak legal kan sudah ditutup tuh, berarti dia menyebarkan berita bohong. Dan menyesatkan, iyalah menyesatkan, orang ilegal dibilang legal. Dan menghendaki atau setidaknya menyadari timbulnya akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dia tahu tapi tetap melakukan kebohongan. Sengaja. Kena. Si pembuat juga mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan. Sifatnya melawan hukum subjektif. Iyalah, tidak dibenarkan dong. Karena sudah dibilang ilegal, tetap diterabas. Diumumkan, legal kok. Artinya melawan hukum subjektif.
Kemudian dan mengerti berita yang disebarkan isinya bohong. Ngerti, masa leader PLC nggak ngerti? Bohong kan? Ngerti dia. Dan mengerti dengan demikian akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi elektronik. Kan beli VIP transaksi elektronik, nonton iklan transaksi elektronik. Rasain loh. Iya kan? Sempurna. Sempurna. Kemudian, ini tambahan ya. Ayat 28, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE tadi sudah kita baca. Baca lagi lah di sini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Di sini ada penjelasannya. Terhadap pelanggaran pasal 28 ayat 1 ini diancam pidana sebagaimana diatur oleh pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016, yakni ada di situ Anda bacalah, setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kasian banget deh, kasian banget. Satu, itu baru Undang-Undang ITE. Apalagi ya, lapisan kedua, pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP. Kita baca ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku 2 Kejahatan memuat pasal 378 yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, ya dong, dia melakukan itu untuk menguntungkan diri sendiri dong. Supaya apa? Supaya orang daftar kan, membernya tambah banyak dong. Dengan cara melawan hukum, iyalah sudah bilang ilegal, tetap dilakukan. Kriminal, melawan hukum. Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat. Iya dong, tipu muslihat. Orang ilegal dibilang legal. Tipu muslihat, nipu. Atau rangkaian kebohongan. Anda bacalah, ya kan? Akan dituntut dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Baca pelan-pelan coy pasal 378. Ini lapisan kedua. Kan berlapis saya bilang. Ya kan? Aduh kasihan deh. Dengan kata lain, lihat lagi di sini. Pasal 378 KUHP menjabarkan definisi penipuan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Bisa diri sendiri karena untuk supaya orang daftar di bawah dia atau orang lain. Maksudnya dia yang ngomong tapi yang dapat leader lain. Kan bisa untuk dia sendiri atau orang lain. Dengan jalan melawan hukum. Apa itu? Iya, ilegal dibilang legal. Tetap dijual. Orang barang haram sudah dibilang ilegal kan? Dijual melawan hukum. Mengutip jurnal undang-undang penipuan dalam pasal 378 KUHP dikaitkan dengan, ini contoh aja nih, jual beli tanah. Nah, ini contoh lah, ya kan? Nah, di bawahnya kita lihat. Alat penggerak penipuan digunakan untuk memperdaya, ya kan? Atau menimbulkan dorongan dalam jiwa orang lain guna menyerahkan barang utang atau menghapus piutang, ya kan? Gara-gara tipuan yang dibuat menarik, ya kan? Diserahkan tuh barang utang atau menghapus piutang dan lain-lain lah. 378 coy. Oke. Ini tambahan lagi. Pada akhirnya dibutuhkan kejelian penegak hukum untuk menentukan kapan harus menentukan pasal 378 KUHP. Dan kapan harus menggunakan ketentuan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Namun pada praktiknya pihak penegak hukum dapat mengenakan pasal-pasal berlapis. Jadi bisa dituduhkan dua. Melanggar Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 sekaligus juga pasal 378 KUHP. Waduh miris nih. Terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan. Sebagaimana diatur dalam pasal 378 dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut. Dua lapis. Lapis ketiga. Bisa lebih sih, ini yang saya tahu sih baru lapis ketiga sih. Lapis ketiga, berhubungan dengan black market. Barang haram. Black market. Nah,
Di sini dikatakan definisi black market itu sendiri bukan merujuk kepada sebuah barang atau objek yang diperjualbelikan, tetapi kepada aktivitas perdagangan yang dilakukan secara ilegal. Penjual belian VIP itu yang berlangsung dari Juli sampai Februari 2021, dari Juli 2020 sampai Februari 2021, perdagangannya ilegal nggak? Ilegal. Orang sudah bilang ilegal, suruh berhenti, nggak mau berhenti. Tetap diperdagangkan secara ilegal. Black market. Aduh, cakupan dari istilah black market itu sendiri tergolong luas. Karena kata tidak resmi, artinya selama perdagangan tersebut dilakukan di luar koridor hukum yang berlaku seperti tanpa izin, tanpa hak, dan melanggar suatu peraturan undang-undang perdagangan tersebut dapat dikategorikan sebagai black market. Lah iyalah. Ya kan, dilakukan di luar koridor hukum, sudah dibilang ilegal tetap dipaksa dijual, tipu-tipu gitu. Ya. Anda baca sendirilah. Aduh saya nggak tega nih bacanya. Kemudian di sini dijelaskan pasalnya apa yang ketiga nih lapisnya. Pasal 480. Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengatur bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Murah ya Rp900 ya. Rp900. Tapi ya udahlah, ini kan undang-undang lama ya kan. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima dan segala macam ya, menyembunyikan yang harus bla bla bla, baca sendiri. Kemudian di sini memang membeli barang black market bisa menjerat si penjualnya, dalam hal ini leader, atau pembelinya, dalam hal ini pemain yang dibodohi. Tetapi pasal ini menarik. Dalam pasal tersebut akan diuji lebih lanjut apakah pembeli tersebut mengetahui barang yang ia beli merupakan hasil kejahatan, penadahan yang juga masuk dalam kategori black market. Jadi pasal 480 ini bisa berlaku untuk seperti penadahan. Sudah tahu dia barang curian, barang ilegal, nggak bayar pajak misalnya, sudah tahu nih, tetap dibeli supaya dia bisa pakai murah gitu ya. Kalau dia mau jual lagi untuk dapat keuntungan, maka pembelinya dianggap penadah gitu kalau berhubungan dengan barang hasil kejahatan. Tapi kalau ini karena kasusnya pembelinya ditipu, maka pembelinya bukan penadah VIP, yang jual, yang menipu si pembeli. Kira-kira seperti itu. Jadi 480 dalam hal ini cuma dikenakan kepada si penjual VIP yang jual barang haram yang melanggar hukum, sudah dibilang ilegal, masih gitu, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi inilah yang saya tahu gitu ya. Ya mungkin masih minim pengetahuan saya, baru 3 gitu ya, 3 lapis Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 1, KUHP 378, dan yang terakhir tadi yang kita lihat baru saja juga yang terakhir adalah yang berhubungan dengan barang black market gitu ya, pasal 480. Kan black market itu Anda sudah bisa lihat kan tadi definisinya ya, sesuatu yang diperdagangkan secara ilegal ya, dilakukan secara tidak resmi. Ya nggak resmi lah, sudah dibilang ilegal tetap nyolong-nyolong, ya nggak resmi. Kalau yang resmi apa? Yang legal. Gitu aja coy ya. Jadi baru 3 ini yang saya tahu. Nanti ada keempat, kelima saya nggak tahu. Tapi kasihan juga ya kalau berlapis ini 10 tahun gitu ya. Kalau yang sudah tua bisa ubanan itu dia di penjara. Ada yang manja, anak muda juga kalau 15 tahun di penjara bisa ubanan dia. Ya mungkin dia mau gitu supaya ubanannya sama kayak saya gitu ya, melintang. Kan katanya gitu, ubanan saya melintang. Ya mungkin dia mau gitu ubanan melintang di penjara karena dapat pasar berlapis. Ya kita lihat saja ya. Inilah kemungkinan besar yang akan terjadi, karena inilah yang sedang disiapkan setahu saya ya. Ya Anda siap-siap sajalah ya, siap-siap saja. Saya sih kasihan sebenarnya, tapi karena melihat banyaknya masyarakat yang dirugikan, rasanya setimpal juga sih ya kalau sampai ini jadi kejadian. Saya bukan nyumpain sih, cuman berharap keadilan saja ya, supaya orang-orang yang ya kena tipu gitu ya mendapatkan suatu perlakuan yang adil, kalau bisa ganti rugi gitu ya.
Oke, demikian saja bahasan saya mengenai terancamnya manajemen dan para leader VTube dari ancaman jeratan pasar berlapis. Jadi bukan saya yang nanti mau dilaporkan. Malah kalau saya dilaporkan senang banget. Saya laporkan lagi. Nih Pak, ini melanggar pasal 28 ayat 1 ITE. Ini satu lagi 378 Sanci Pak. Ini satu lagi 480. Makanya saya tunggu-tunggu kok nggak datang-datang gitu tuntutannya. Padahal kalau saya yang dituntut lebih cepat itu. Nah ini kan bukan saya nih, tapi saya dapat bocoran. Ya nggak tahu siapalah, ya kan? Tapi kalau saya malah lebih cepat tuh majunya itu kasus. Oke? Silakan share video saya ini kepada teman-teman, kerabat, dan handai tolan yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.